Muhammad, tahu nggak ini Komal Kristen? Tahu. Tahu. Oke. Kamu pengikut Muhammad, betul? Nabi Muhammad. Yes. Iya Oke. dong. Kamu tahu nggak apa namanya perintah-perintah Nabi kamu? Ya, pastinya tahu 5 rukun Islam. Oke, membaca ya perintah. Tapi kenapa kamu tidak lakukan perintah Nabi Muhammad barusan? Yang mana itu? Kamu mengucapkan salam itu kan nggak boleh. Oh, iya sih, memang tidak boleh. Ya, kamu pengikutnya tapi kamu nggak melakukan. Pernah? Dalam video ini, Aisyah Princess, seorang apologet Kristen berdialog dengan seorang Muslim mengenai pertanyaan seputar perintah dan ajaran Nabi Muhammad. Yang lucunya gini ya, Bang Ion sama teman-teman. Yang lucunya dari dulu tuh saya tuh kadang-kadang geli ya. Itu kalau nggak salah zaman 2 tahun lalu ya Bang Ion ya. Tiga. Pertempuran Wanes ini. Tiga. 3 tahun ya itu. 3 Aku tahun. tuh ya dulu tuh ya dekat sama si siapa sih, aku kalau bilang apa bintang Pantura itu siapa Bang Ion yang perempuan itu. Si Ruth itu ya. Dulu kita dekat loh. Aku ya Pantura, Bu. Itu si Ruth 77 itu loh. 77. Kita dulu belum ada pisah-pisah gitu. Aku, Miss Esther, kita masih kalau nganu kambing itu, waduh, pokoknya ram sama satu lagi tuh siapa Rame, tuh? iya. Sama, Bu ya. Nah, gampang. Sampai saya bilang gini loh ya. Sampai saya bilang begini. Teman-teman kalian ini kan punya gereja, ya kan? Pantatnya duduk di gereja. Mbok tanya sama yang punya yang punya ini ya, punya punya wewenang. Tanya kayak sama pendeta, Pak, Bu, kalau keluar gereja minta waktu 5 menit aja habis salaman-salaman atau minta waktu. Tanya, Tritunggal itu sesat atau tidak sih? Masa pendetanya nggak mau jawab? Kok kalian malah mendengarkan, maaf ya, bukan merendahkan pekerjaannya, sama yang sopir online. Kok lebih percaya sopir online daripada sama pendeta di gereja sendiri? Kan lucu itu kadang-kadang. Ya kan? Bener-bener. Jelas loh itu. Saya dari dulu bilangnya gitu, malah saya dimusuhin. Tapi namanya mau terdaftar di gereja Tritunggal, kan aneh orang-orang ini. Nanti kalau maaf ya, nanti kalau mau kalau mampus ya, nggak ada tuh mereka mau nguburin kalian, nggak ada loh. Kenyataan Nggak dilayani. nggak dilayani, tapi namanya mau satu keluarga dimasukin ke gereja Tritunggal. Lah kan lucu nih orang-orang di TikTok ini. Loh, emang kenyataannya begitu kan Bang Ion? Ya, emang kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Yang parahnya ini Bu Aisyah, mereka si online itu ngatain kan pendeta-pendeta itu di bawah sendalnya dia. Tapi Nah, kalau dia kan memang kan otaknya sudah somplak ya. Jadi kita nggak usah ini loh buat pengikutnya loh. ya yang awam-awam ya Bu ya, aneh ya. Enggak, untuk pengikutnya yang aku heran pengikutnya ini. Lihat itu yang pengikutnya itu yang maaf yang jadi almarhum itu. Waduh, jadi ngikutin. Waduh, mulutnya rusak tuh. Akhirnya apa? Waktu modern kita lihat bukan Wanes itu yang nguburin tetap gereja Tritunggal HKBP kan. Oh iya, yang itu betul. Kalau mampus, namanya maunya diikutin satu keluarga, diikutin ini nanti mungkin mereka pikir kalau mampus kan soalnya tahu tuh. Ini kadang-kadang pengikutnya nih somplak juga, heran saya. Mau nanya sama pendetanya, namanya terdaftar di mana? Tanya itu di situ, Pak Pen, Bu Pen. Mau nanya aja susah sih. Bener nggak sih? Tritunggal itu sesat, kan gitu. Aliran Tritunggal itu sesat, bapak-bapak gereja itu sesat nggak sih? Cuma nanya gitu aja susah amat sih. Ya. Oke, ini ada baru dapat nih ya. Muhammad dan Koril, Asmi, Islam apa Kristen? Islam, Bang. Muhammad, Ya, assalamualaikum warahmatullahi. oke, Islam ya. Oke. Oke, sebentar. Bu, silakan Ibu. Mau nanya. Oke, thank you. Koirul di mute dulu ya teman-teman, semoga bisa kondusif. Aku ke Muhammad dulu nih ya. Koirul di mute. Oke, Muhammad, tahu nggak ini Komal Kristen? Tahu. Tahu. Oke, kamu pengikut Muhammad, betul? Nabi Muhammad. Yes. Iya Oke. dong. Kamu tahu nggak apa namanya perintah-perintah Nabi kamu? Ya, pastinya tahu 5 rukun Islam. Oke, membaca ya perintah. Tapi kenapa kamu tidak lakukan perintah Nabi Muhammad barusan? Yang mana itu?
Kamu mengucapkan salam itu kan nggak boleh. Oh iya sih, memang nggak boleh, cuma kan karena di Indonesia salam toleransi gitu. Mana sih? Ya, kamu pengikutnya tapi kamu nggak melakukan. Pernah nggak kamu tahu itu perintah yang Pada dilarang aku, mengucapkan Bang. Ya salam? biar Kepada jangan aku, kelihatan kepada sombong aku. aja, Ten. Sebentar, Ada- Asmi, sebelum diajak Oh, iya. mau bicara, diam Asmi satu-satu supaya Satu-satu enak. ya. Iya. Kamu nggak Dan jujur, gini, kamu tahu mana- nggak ada perintah itu? Iya, ada pernah Apa dengar. perintahnya coba? Apalagi Kalau kamu tahu. di si Edis Oten itu sering itu dibawa-bawa itu. Apa itu? Enggak, pertanyaannya kamu tahu nggak ada perintah itu? Kamu pernah baca belum? Itu dulu. Saya mau yang jujur. Iya, pernah. Apa perintahnya? Intinya nggak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi atau Nasrani, orang-orang kafir lah, nggak boleh. Terus kenapa kamu lakukan? Kan ada Ya, aku, Bang. karena di sini. tinggal di Indonesia loh, Ten. Jadi kan biar jangan Oh, kelihatan. jadi ada pengecualian kalau sombong tinggal gitu. di Indonesia boleh gitu mengucapkan salam. Ya, menurut saya aja sih, Ten. Hah? Menurut saya. Ten, mau nanya, Ten. Udahlah, jangan dibahas ke situ. Nanti lupa, Ten. Nanti pertanyaannya nanti. Nah, kamu Muhammad puasa kepada nggak hari aku ini? aja bilang salamnya. Udah. Hah? Gimana? Kamu puasa? Kebetulan ini hari enggak, Ten. Enggak. Puasa itu wajib enggak? Wajib. Ini aku jadi yang nanya. Aku mau nanya, Ten. Kok jadi tanya terus sih, Ten? Aduh. Gini loh, Mat. Sebentar, Mat ya. Kamu puasa ini itu kan kewajiban. Kenapa kamu nggak menjalankan? Kamu mens. Iya, ketiduran mens. tadi, Ten. Ketiduran soalnya begadang. Amat. Ketiduran, Ten. Begadang, Ten. Sampai jam 5, jam berapa? Jam 4 ya. Ya. Nah, Muhammadmu Jadi, puasa nggak? Nabimu ketiduran. puasa nggak sih? Ten, aku naik mau nanya loh, Ten. Iya, nanti nanyanya berikut. Pertanyaannya Nabi Muhammadmu juga puasa nggak Ramadan sebulan penuh seperti kalian? Pusing aku, Ten. Mau Ya, nanya pusing lah, ditanya. kamu nggak tahu apa-apa, pusing. Makanya harus tahu biar nggak pusing. Iya, aku kan mau nanya. Iya, saya bukan tanya dulu, Nabi ditanya. Muhammad puasa nggak? Nabi Muhammadmu menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh nggak seperti kamu? Seperti umat-umatnya itu. Kamu aja ditanya nggak mau, tapi kamu bertanya gimana sih? Kan dari tadi udah dijawab sih, Ten. Mana? Iya Kamu sih, jawab Ten. nggak? Nabi Tadi Muhammad Oten menjalani nanya, puasa nggak? boleh nggak ngucapkan Nabi Muhammad salam tuh sama menjalankan- kami? Udah ku jawab, Ten. Gantian lah, Ten. Ini kau Iya, aja, saya Ten. tanya Nabi Muhammadmu menjalankan Ini. puasa nggak? Kayak gini nih, Ini. Oten nih. Ini. Ditanya nggak mau, Ini. nanya terus. Ini umatnya Nabi Cabul ini. Bul, Nah Cabul. kan, mulai hujat. Ini kayak Loh, gini kok hujat ajaran sih? Oteng. Hujatnya di mana? Sekarang saya tanya, dia menggauli bibinya itu cabul nggak? Sekarang saya tanya, kamu udah tahu nggak itu? Nah ini Dia kerjaan menggauli bibinya baru itu cabul di-mute. tidak? Oten. Loh, kamu tahu nggak itu? Dia Makanya menggauli jangan bibinya di cabul mute, nggak? jangan ditanya balik. Gini aja, Ten. Jangan Biar lari, kamu adil. lari-lari soalnya. Kamu lari-lari. Kamu panggil Tan, aku bilang Bul, Cabul, pengikut Nabi Cabul. Nggak boleh. Kamu Oke. Ten, nggak boleh. Gimana sih? Lah kan Oten kan orang Kristen. Lah Gimana aku sih, bilang, Ten? loh, kamu pengikut Nabi Cabul kan betul. Salah. Itu namanya hujat, Ten. Dihujatnya di mana? Sekarang saya tanya, kamu tahu nggak itu bahwa dia menggauli bibinya? Ten, segala sesuatu Bul, yang dilakukan saya tanya, oleh kalau baginda dia Rasul wifik itu, sama Ten, bibinya itu cabul itu nggak? sah. Kenapa? Beda dengan cabul, Ten. Cabul Loh, itu sekarang dia saya- tidak sah, tidak ada yang mengetahui. Di mana Itu tertulisnya sama semua dia atas menggauli bibinya? perintah Allah Sebentar. Subhanahu wa taala, Ten. Kalau kau posisinya gini menghujat Di mana? itu, Sekarang Ten. saya tanya, Nggak boleh, nggak cabulnya di Ten. mana? Katanya Kristen ajaran kasih, Ten. Kasih itu bukan, kasih itu harus tegas. Kasih itu bukan melempem, kasih harus tegas. Pertanyaannya, waktu iya, dia- kasih berarti waktu kan dia- tidak boleh Shh, menghujat kan, Ten. saya nggak menghujat pertanyaannya. Waktu bibinya menyerahkan apemnya kepada ponakannya Nggak usah Muhammad, di-mute, Ten. itu Tahu kali, Muhammad Oten-oten melakukan ini. percabulan nggak? Hah? Percabulan nggak itu? Kamu tahu nggak cerita itu? Apa, Sekarang Ten? pertanyaannya, Oten, kok mute saya tanya, kamu tahu nggak Udah ceritanya jawab, itu? kalau nggak kamu nanti diturunin. Muhammad Iya, kamu. jangan muter-muter. Moderatormu Kamu goblok, tahu Ten. nggak ceritanya Oke, itu? kamu turun di bawah. Kamu kalau nggak tahu nggak menjawab. ceritanya? Dasar orang-orang Oten sesat, Dasar goblok. penyembah Main mute. betis. Oke ya. Dibilang cabul marah-marah.
Kamu tahu nggak itu ceritanya? Kamu baca Sahih Bukhari 47 ya 21. Itu loh. Itu EY. Silakan, Ya Mas. itu namanya 8 siapa nih? Islam Kristen Amha. Islam Kristen. Halo? Ya, dengar? Ya, Islam Kristen Pak. Islam. Oh Oke. iya. Puasa, Pak. Alhamdulillah puasa. Oke. Apakah Nabi Muhammad juga menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Puasa. Oke. Anda tahu dari mana bahwa Nabi Muhammad juga menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Dasar-dasar Islam, Mbak. Tertulis di mana, Bisa dilihat, Pak? boleh saya sampaikan referensinya? Silakan tunjukkan. Ingat ya pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh seperti umatnya? Memang harus pakai referensi. Bisa Silakan. dibantu nanti ditampilkan, Mbak Aisyah. Oke, itu silakan. Teksnya, oke. Coba dicek dulu. Anda buka dong. Saya belum bisa kamera, saya belum bisa on cam. Oke, sekali lagi masih ingat pertanyaan saya? Masih. Oke. Dia. Di mana, Pak? Saya buka kan? Dibuka di aplikasi e-hadis itu Hadis di apa, Pak? Bukhari 1835 Oke, nomor kita tunjukkan ya. 1971 pada Fathul Bari. Satu. Bukhari 1835. 35 Oke. atau nomor Pertanyaan saya masih ingat. 1971 pada kitab Fathul Pertanyaan Bari. saya masih ingat, Pak. Masih. Masih apa? Apakah Nabi Muhammad berpuasa penuh dalam 30 hari dalam satu Iya. bulan? Seperti itu kan? Oke. Jawabannya 1835. Ya, Bukhari 1835, dilihat juga nomor Sudah baca 1971 pada Fathul Bari. Biar saya Oke, bacakan, silakan, biar baca saya dulu. bacakan. Nah, Silakan baca. ya, ini saya Kamu yang bawa terjemahkan dalil aja coba ya. bacakan dulu. Saya cocokkan di sini. Apa isinya 1835? Haddasana Musa bin Ismail, haddasana Abu Awana, an Abi Bishrin, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, ma shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan qattu ghaira Ramadan wa yasumu hatta yaqulul qail la wallahi la Di mana yuftir, tulisannya wa yuftir itu? hatta Jangan yaqulul ngada-ngada. qail la Bahasa wallahi la Indonesianya yasum. apa? Yo, ilo si Bapak. Iya, Saya kan Gimana? bacakan Arabnya dulu. Tenang, Tapi kamu saya kan ngomong. bacakan Arabnya dulu. Baru Jangan saya. langsung aja, saya kan nggak ngerti. Buat apa dibacain? Iya. Ya itu bedanya kita. Kita teksnya teks aslinya kita baca dulu. baru Ih, kita kagak terjemahkan. usah Bapak. Bapak percuma membacakan yang asli kalau orang yang dengarnya nggak mengerti. Wajahmu, Ya Bapak tidak ada bacain masalah. bahasa Tapi kan Arabnya saya untuk Allah objektivitas aja. dan dasar saya yang Iya, jelas, udah, oke, referensi nggak yang apa-apa, saya nggak apa-apa. sampaikan Oke, itu secara artinya lengkap, apa? tidak Artinya sepenggal-penggal. silakan. Artinya, Oke, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Bisr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini Nabi Muhammad, tidak pernah sekalipun melaksanakan puasa sebulan penuh kecuali puasa Ramadan. Dan beliau seorang yang rajin puasa, sehingga ada yang mengkomentar, tidak, demi Allah beliau belum puasa terus. Ramadan, dan beliau seorang yang rajin puasa. Tidak, demi Allah beliau belum pernah tidak puasa, ya. Tidak, demi Allah beliau belum pernah tidak puasa. Oke. Namun sering-sering Ya. beliau juga tidak puasa, sehingga ada seorang Oke, tidak, demi Allah beliau belum pernah Oke, puasa. pelan-pelan ya Pak, sebentar. Dari 3 sosok ini, kan bukan langsung dari Aisyah atau dari Muhammad. Ini 3 orang yang bilang, oh pernah puasa. Yang satu bilang enggak, yang satu bilang belum. Menurut kamu yang benar yang mana? Yang puasa. Nah itu kan menurut kamu, tapi kan yang 2 bilang enggak. Gimana? Tapi tadi Anda nanya saya, menurut saya. Iya, dari 3 ini loh, dalilmu itu loh. Ya, Ya, ini kan kita udah lihat saya ya, sampaikan. teman-teman Saya ya. ulangi ya, Kita lihat saya ulangi teman-teman ya. ya, dalil. Nabi tidak pernah. Oke, coba dibacakan. Ya, kita lihat ya teman-teman ya. Ini Ya, dalilnya dilihat. itu 3 orang ini ya. 3 ini Ya versi. udah, nggak usah ngeles, dilihat aja, Loh, nggak ngeles, diam dulu, lihat dulu ya. Yang ini bilang, oh tidak pernah sekalipun Yang satu bilang, oh kecuali puasa. Terus yang satu lagi nih, jadi 3 orang ini tidak sama.
kontradiksi satu sama lain. Ya nggak ada Karena ini bukan masalah. Yang penting kan ada menyatakan bahwa Nabi puasa 30 nggak hari. bisa Kan itu saya tanya pertanyaan Anda. validasinya di mana. Enggak, pertanyaan Anda apa tadi? Jangan ngeles. Jangan ngeles. Menjalankan Coba apa puasa pertanyaan bulan Anda Ramadan tadi? nggak penuh. Coba ulangi lagi pertanyaan Anda di awal. Coba Islam ditanya, jangan apa pertanyaan? teriak-teriak ya. Ini loh yang mana yang Jangan benar? teriak-teriak. Yang benar yang mana? Baca makanya kalian ini ya. Ini Anda tadi Ya, tanya, telah adakah dalil Nabi Jadi Muhammad itu puasa 30 hari? Saya sudah menyajikan dalilnya. yang mana? Kenapa? Yang mana? Yang betul yang mana? Karena 3 orang ini beda-beda. Jadi kalau misalkan yang satu orang yang menurut kamu, ya 2 orang berarti yang menang dong. Enggak seperti itu. Itu bodohnya Anda. Anda tidak paham Islam. Pelan-pelan, ya, pelan-pelan, ya. Ini menceritakan si A, si B, si C. Bukan langsung pernyataan dari Muhammad atau istrinya Aisyah. Paham kamu? Coba Ya. kau baca pelan-pelan. Hadismu Coba kau baca ini pelan-pelan. telah menceritakan kepada kami Musa, telah menceritakan, sini menceritakan, tapi bukan langsung yang bersangkutan. Nah, dari beberapa orang ini beda-beda. Ada yang bilang puasa, ada yang bilang nggak pernah puasa. Ini kan jelas. Nah, pertanyaannya dari beberapa orang, yang benar yang mana? Hah? Kau baca itu lagi. Yang benar Saya yang ulangi ya, mana? Saya ulangi ya. Saya Ini ulangi ya. loh. Disinilah bodohnya orang Ya, oten-oten inilah ini dalam tololmu. memahami referensi Islam. Inilah Tapi tololmu. coba memaksakan Ayo. tafsirnya. Yang benar yang mana? Sakit jiwa gen Yang lama-lama. benar Sakit yang jiwa gen mana? lama-lama dibuat Yang Islam benar ini. yang Betul. mana? Ya. Saya ulangi ya. Nih ya. Nih, Nah, dalil yang tidak benar nih. bisa, Ini aku nanti ajarin puasa kamu puasa. perkataan Jangan Aisyah langsung. dimut-mut lah. Jangan Ya dimut-mut. diem dulu. Jangan kayak perempuan, kayak banci. Diem dulu. Mau Nih. masuk angin ini host. Ya. Kau Nih, mut-mut host. Biar saya diem. Ya, diem. Tahan dulu. Jangan kayak banci gitu loh. Diem dulu. Nih. Kalau ini langsung. Shalom, host. Shalom, Bang Ya Sam. Pak. Bentar, tahan gitu loh. Nah, nih kamu belajar yang benar. Kalau itu kan yang perkataan si A, terganggu perkataan si sinyal B. kayaknya. Nih, ya, ini perkataan Salam, siapa host. nih? Iya, udah Ya sebentar dijawab. Pak. Pak Sambo sebentar Bu Aisyah. Pak Sambo ada apa? Shalom, minta izin turun aja, host. Oke Ada Pak. keperluan. Ya, Oke, salam terima Pak ya. kasih banyak, Tuhan berkati. Ya, Tuhan Yesus berkati. Oke, ya. Kalau yang tadi dibawakan dalil dari si ini, si orang laki Islam ini ya, itu 3 orang, 4 orang yang tidak ada sangkut pautnya, ya. Satu ngomong tidak, satu ngomong iya, satu ngomong tidak. Nah, kalau ini perkataan Aisyah langsung, ya. Nih, ini bininya langsung, ya, yang 9 tahun hidup sama dia, ya. Katanya apa? Rasulullah, ya, nih Aisyah berkata, setauku Rasulullah tidak pernah melakukan puasa 1 bulan total. Ini kata Aisyah, bukan kata perkataan si A si B. Enggak, langsung bininya yang ngomong. Ya, tuh, ya, beberapa di antaranya pasti beliau tidak puasa dan beliau juga tidak pernah sebulan Tadi penuh tidak puasa, pertanyaannya, melainkan beberapa adakah hari di antaranya dalil Nabi ya Muhammad sampai itu dia puasa meninggal. 30 hari? Kamu jangan nyelat. Hah? Ini bininya yang Kok ngomong. lari-lari lagi ke Kok sana? lari-lari? Ini yang benar. Kalau ini perkataan bininya. Kalau tadi kan menceritakan si A, menceritakan si B, menceritakan, dan 4 orang itu tidak sepakat. Ya, ada yang bilang tidak, ada yang ini. Kan jelas itu tadi dalil kamu. Kalau ini kan Aisyah langsung yang berkata. Sampai dia meninggal tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh. Gimana sih? Bang Ion lebih percaya perkataan si A si B atau perkataan Aisyah, Bang Ion? Aisyah kan tukang gembar-gemborin urusan ranjang aja ini diceritain. Sama Aisyah kan urusan ranjang sama itunya kan diceritain. Saya lagi mandi, tiba-tiba diselimutin. Ada yang ya, ingat ya teman-teman ya, kita bahas satu-satu nih. Ini kata Aisyah sampai meninggal. Aisyah kan sampai meninggal tuh. Nggak pernah melakukan itu. Kita lihat hadis yang tadi dibawain sama si kuculuk itu. Ya, kita lihat ya, kita bandingkan. Ya, Belum lagi Perkataan nanti yang dibilang baginda nggak punya kemaluannya kan Kak Aisyah. iya itu. Nah nih, ya, kalau ini yang dibawakan sama si Kopler tadi, ya, nih, menceritakan si A, menceritakan si B, menceritakan semua, ya, tuh,
Ada yang bilang ya tidak pernah sekalipun melaksanakan puasa. Tapi ada yang bilang, oh kecuali Ramadan. Ada yang bilang lagi, demi Allah tidak, demi Allah. Nih, yang benar yang mana ini? Kalau yang tadi Aisyah langsung yang ngomong. Tuh. Ya. Makanya kalau punya dalil dibaca dulu. Ini loh. Ini kan bukan langsung perkataan, ini kan perkataan sahabat menceritakan si A, menceritakan si B sampai yang lainnya. Tapi dari beberapa orang ini tidak sepakat. Tuh. Ya kan? Ada yang bilang enggak, ya, demi Allah belum pernah tidak puasa saum. Ini banyak yang ngomong, tuh. Ya. Di sini aja sudah kontradiksi. Bener nggak? Teman-teman coba dibaca. Iya. Ya. Saya tanya, apakah nabimu menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh apa enggak? Kalau kamu bawa ini, berarti kamu otakmu itu error. Kalau saya bawa yang tadi tuh, perkataan Aisyah langsung. Bukan menceritakan lagi, langsung Aisyah yang ngomong. Karena Aisyah hidup sampai wafat ini suaminya. Nggak pernah puasa ya kan Mbak Aisyah. Nih, bukan menceritakan, ini langsung tuh. Bentar ya Kak Aisyah ya. Gracia, salam, selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Gracia. Ini Gracia siapa sih? Satu, Gracia dua. Kalau nggak ngomong turun, ada udah diturunin duluan. Ayo. Kalian ini ngikutin siapa puasa Ramadan sebulan penuh? Junjunganmu nggak pernah puasa sebulan penuh kok. Tuh bininya bilang sampai dia meninggal nggak pernah. Ya. Kalian mau lebih dari Aisyah, lebih taunya. Ya, yang Islam kan udah dibilangin. Kupingnya tetap nomor 1 dan juga jangan cerak-cerak. Kalian boleh ngebantah, silakan ngebantah, nggak jadi masalah. Cuma jangan kepanasan, kenapa sih? Teriak-teriak nanti puasanya batal. Loh, dia sendiri, dia bawa dalil tapi dia nggak baca bener-bener dalilnya. Bener nggak itu? Menceritakan ke si A, menceritakan lagi ke si B, menceritakan. Ya, dari si A, si B, si C sampai si D tadi itu tidak sama jawabannya. Ada yang bilang tidak menjalankan penuh. Cuma ini, cuma itu. Ada yang, kan itu, yang benar yang mana kan nggak tahu. Kalau saya bawain dalil langsung Aisyah yang berkata. Sampai meninggal dia tidak pernah menjalankan puasa sebulan penuh. Bukan menceritakan lagi, langsung Aisyah yang bilang itu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bantah ya. Kalian juga harus tunjukin datanya. Iya, ini ada Ini Rahmat. Silakan bantah Rahmat. Silakan dibantah atau pakai dalil tapi Rahmat. Pasien berikutnya. Ya, Langsung bisa bantah. selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Ya. Jadi yang dipertanyakan ini bagaimana? Apakah Apakah Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh seperti umatnya? Ya baik Bu. Hadis yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad berpuasa selama 30 hari penuh itu memang ada keterangannya dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Oke. Jadi Bukhari nomor berapa? Ya sebentar ya Bu. Jadi Nabi Muhammad. Gini teman-teman, 30 jangan hari Bukhari penuh Muslim. Bukhari dan Muslim itu nggak jadi satu. Bukhari sendiri, Muslim sendiri. Ya, maksudnya seperti itu dan bunyinya. Jika kalian melihat Itu hilal. di mana itu Pak? Pelan-pelan di mana itu? Ini di
di hadis Bukhari dan Muslim. Iya, Bukhari nomor berapa? Iya sebentar Ya. Bu, maka saya bacakan di sini nanti bisa. Enggak, iya kita Bukan cocokkan di nomornya sini. dulu, Kamu jangan Bapak. baca artikel. Jangan Kalau baca nomornya. artikel memang dapat di situ. Kelas saya kelas yang tertulis dalil bukan artikel ya. Ya baik, Nomor. nanti saya tunjukkan nanti Bu. Enggak, Saya jangan tunjukkan. nanti sekarang. Jangan sekarang. Bukhari Cari berapa? dulu yang ada nomornya Pak. Nih loh, kalau saya itu nih hadis nih yang di atas tuh Ahmad 247. Ah, itu hadis. Ya. Kamu sekarang saya tanya Bukhari berapa? Bukhari berapa? Saya mau cocokkan di sini. Saya tahu kamu buka artikel itu bukan buka hadis itu. Saya akan bacakan dulu Bu. Iya, Bukhari Nggak berapa? bisa, nggak bisa Pak, nggak bisa. Nggak bisa kalau nomornya. Baik, baik. Bacain lalu nomornya minggu depan nggak bisa di sini Pak. Nggak bisa. Ya, baik. Kamu Di baca hadis artikel Bukhari itu. nomor 38 Ah, 38. dan di Bukhari. hadis Muslim ya silakan. Satu Bukhari berapa? Nomor 38 38. Pak. 38. Ya. Hadis Bukhari. Bukhari 38. Ini saya baca nih Pak, sesungguhnya agama itu mudah. Hadis Bukhari betul, nomor betul. 38 Pak. Iya, Iya. ini sesungguhnya agama itu mudah. Coba Bu Ya, kalau baik. Pak ini. Baik, saya bacakan ya Pak. Bukan. Hadis. Ini loh. Apa? Ini loh Nih, hadis. Bu, tuh. Nih 38 ya. Betul nggak? Sahih Bukhari nomor 38. Nah kan sesungguhnya agama itu mudah. Nih. Betul nggak? Iya. Iya betul. Iya. Mana yang mau puasanya mana sebulan penuh? Mana Mat? Tamat. Saking nekatnya nyebut angka asal-asalan supaya mau disebutin. Bapak ini orang Kristen yang udah data-datanya ada. Saking mau Kamu- disebutin Bentar dijelasin Bu, Ibu nyebut angka bertanya, saya asal-asalan. menjelaskan, tapi Loh, ini dipotong-potong loh. terus kan bingung. Jadi bingung. Kok Ibu bingung? bertanya, tapi saya jelaskan. Yang satu ngomong, yang satu ngomong. Jadi Nah, kayak kamu apa tunjukkan ya? 38 Jadi tuh bingung. mana? Apa Ya, perkataan sebentar, 38? Bu. Saya kan berusaha pelan menghormati 38 Ibu itu mana? yang punya room di sini. Saya jelaskan kalau Ish, memang jauh sokot terbantahkan. 38 mana 38? Ya baik. Makanya tolong didengarkan dulu. Jadi Iya. biar berkualitas lah gitu. Iya, Jadi iya gini, coba. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Saya tuh belum beres bro. Muslim Oh, kamu baca 67. artikel turunin. Bukan baca artikel, Bu. artikel Itu kok mau lawan di dijelaskan. sini? Jadi tolong jangan Goblok. Saya nggak tahu aja bisa tahu kalau kamu baca artikel. Makanya sekali lagi ya, jangan pernah bawa artikel. Di bawah itu memang ada dalam kurung hadis ini itu bohong. Kita cocokkan nggak sama. Kamu kelasnya artikel kok mau lawan kelasnya dalil. Saking Yang- nekatnya mau membacakan bawa nomor asal-asalan. Kan Itu artikel Bang Yon. kan Iya berguru saya tahu. Ini kan saya juga ada hadisnya. Iya. Kalau artikel mau dilawan sama hadis beneran. berguru sama gurunya, Bu. Enggak, saking mau ngebacain gitu ya. Dari nggak tahu nomornya, lalu ya nanti saya jelasin sampai asal-asalan nomornya. Disangka kita nggak buka kali. Kalau sudah bilang dari hadis Bukhari Muslim. Kalau sudah Bukhari Muslim itu pasti dari artikel. Nggak mungkin beneran. Dia juga bisa bikin kok artikel. Pemikir ulum Salom. Pemikir. Shalom. Oke. Ya, salam. Oh, kira itu apa Aristoteles. Enggak, filosofi berikutnya, filosofi berdarin aku geli. Pasien berikutnya katanya, tahu-tahu naik si pemikir ulung. Kamu tahu aja. Bu Aisyah. Iya Pak. Ya, saya mau bertanya sama Ibu ya. Iya, jangan lupa sarapan. Habis duitnya habis. Nah, dari tadi malam ini Bang Ion ini nggak tidur nggak ngantuk kah? Tidur kan saya buka ini udah 14 jam tuh. Nggak apa-apa lanjut. Udah Kan 14. saya tidur. Mungkin gasnya Saya- habis, Bu. Saya buka jam 8:30. Lalu saya tinggal tidur.
Tuh Wah, kan Bu gue Aisyah, di report siapa kan, gue kena di nih? report Oh, kan. di Aduh, turun report. dulu Kak, turun Kak. Turun, Bu. Siapa yang nge-report? Dia tadi berarti. Oh, ada aja. Ya. Siapa tadi kenalin namanya ya, weh? Rahmat. Buka jam 8:30. Malam. Saya setelin renungan malam. Lalu saya tidur. Bangun-bangun jam 12. Saya kira sih udah rungkat ya. Begitu saya saya bangun, ya tutup apa enggak? Ya udah lanjut aja deh. Nah, datanglah si Gema. Si Gema jam berapa ya datangnya? Jam setengah dua. Iya, setengah dua. Ya udah lanjut, si Gemanya tidur nih. Dia kan kerja juga. Aku tuh lihat kan si Gema Justru ini. Kak Lena di bawah, nggak ada berhentinya Iya. di bawah sampai sekarang. Lagi aku. Itu Bu Aisyah Aisyah itu kemana? Ada udah naik. Oh, udah naik. No, ganti lagi dong Bu. Ini yang tadi apa bukan nih? Aku follow lah, aku follow. Oh, teman-teman. oke, yang Selamat tadi. siang Bang Sion. Ya, selamat siang. Siang, how are you? Sebentar Yo, nih, baik-baik. si Pali dulu nih yang mau tanya nih. Silakan Pali. Ini untuk ngaku tadi langsung turun ya, di report terutama yang Iya. tadi. Ya emang harus turun dulu kalau udah pas. Enggak, ada- mereka kalau Dia ke si Pak Arnold mereka, ini. mereka kalau sudah baca ini langsung kebingungan. Emang bener kan? Kalau misalkan kalian nggak terima ini salah atau doif, naik bawa data pembanding kalian, ya. Bunda, request aja Ya. Bunda. Kenapa? Bunda, enggak, ini Bunda di bawah. Bunda mau naik. Request aja. Silakan Kak. Silakan, maaf. Lanjut. Iya, silakan aja. Aku bilang Bunda mau naik katanya. Tapi nggak ada namanya di bawah Kak apa Bunda. Bang Hos, naikkan Bunda Bang Hos. Mana Bunda siapa? Bunda Lydia. Mana nggak ada? Oh, ini ada. Ya silakan Pali, apa yang mau ditanyakan? Saya mau nanya sama Bu Aisyah. Bu Aisyah, apa namanya? Apakah Quran dan hadis itu sama atau berbeda? Jadi kalau Quran itu kan perkataan Allah ya. Ya. Allah dan perintahnya pasti di Quran. Ya. Kalau hadis itu kan ya sesuatu dan apapun yang mengenai Nabi Muhammadnya, ceritanya semua ada di hadis. Perintah, cerita, apapun yang dilakukan Nabi Muhammad itu adanya di hadis. Gitu. Jadi bedanya itu. Jadi itu hanya berupa tafsiran atau penuntun. Penuntun sama tafsiran beda kan? Penuntun. Ya, penuntun aja kan? Iya, tapi memang kalau hadis itu kan jadi gini, hadis itu kan hadirnya hadis ya, adanya hadis itu kan kurang lebih ya 300 tahun setelah nabinya wafat. Jarak antara hadis dan Quran. Iya, pokoknya 300 tahun setelah nabinya wafat kurang lebih ya, baru ada hadis dan itu menceritakan si A, si B, si C gitu. Tuh. Ya bisa bayangin aja ya. Hampir kurang lebih ya 200-300 tahun setelah tokoh Muhammad ini meninggal ya. Tentang kebenarannya ya bisa dipikir sendiri gitu kan. Kalau kayak hadis Bukhari itu pemikirannya si Bukhari kan? Betul. Oke. Kalau hadis Ahmad itu pemikiran si Ahmad. Iya, jadi hadis itu kan cerita ulama sih sebenarnya. Iya. Iya. Jadi hadis itu dirangkum dari cerita-cerita sahabat-sahabatnya atau Enggak penganut. juga Pergosipan lah, pergosipan. karena Bukhari sendiri itu kan gini. Hadis-hadis itu kayak Bukhari itu kan tidak hidup sejaman Muhammad karena kan hampir 300 tahun hadis itu ada. Jaraknya, Paham iya, ya iya. teman-teman ya? Iya. Kalau murid-murid Yesus kan yang sejaman. Iya. Ya, itu bedanya ya, teman-teman. Iya. Tapi ada yang bilang gini loh Kak, Kak Aisyah. Kalau Bukhari itu sebenarnya nggak pernah ada di dunia ini.
Justru memang dia bukan orang Arab ya. Kalau kalau ceritanya kita bisa lihat kok langsung siapakah Bukhari itu. Bukan orang Arab dia. Yang lucunya tertulis itu tertulisnya dia naik, sebenarnya dia kan buta tuh ya. Dia buta kok bisa tiba-tiba naik onta apa naik kuda atau naik sapi sampai ke Arab, ceritanya gitu kan lucu. Iya. Iya Bu Aisyah, dia orang Uzbekistan itu. Yes, betul. Dia bukan orang Arab. Bu Aisyah, jadi kalau mau dilihat bahwa nabinya mereka itu kan mati di tahun berapa? 610 ya. Betul nggak? Iya. Nah, berarti dari 610 itu ada tenggang waktunya sampai 300 tahun kemudian muncullah si Bukhari, muncullah si Ahmad, begitu kan Bu ya? Betul. Ya, si Muslim. Jadi kalau RT 6 ini suka menggunakan hadis itu sebagai tolak ukur, itu kan bukan wahyu tetapi cerita atau tuntunan. Apakah itu bisa dipercaya? Tentunya tidak, atau iya, menurut Ibu gimana? Karena mereka ini kan sebenarnya kan umatnya ulama, bukan umat Allah. Karena Allah sudah jelas menuliskan, ya, menuliskan apa, ya. Allah itu nggak nyuruh mereka itu percaya sama kitab-kitab setelahnya, harus sebelumnya, gitu loh. Nggak ada itu rujukan dari Al-Quran atau perkataan Allah, ya. Mereka harus mengikuti kitab-kitab sesudahnya, nggak ada. Justru harus tanya sama yang membaca kitab-kitab sebelumnya. Harus mengimani kitab sebelumnya kan. Contoh apa kitab sebelumnya yang diimani? Ya, itu tadi Taurat, Zabur, dan Injil, bukan kitab sesudah Quran. Kalau hadis ini kan kitab sesudah Quran. Iya, betul. Paham ya teman-teman ya? Justru mereka ini memang dididik dan didoktrin sama ulama, akhirnya mereka mengikuti ulama. Allahnya sendiri nggak bilang kalian harus mengimani kitab-kitab setelah Quran, nggak ada. Sebelum Quran harus diimani, bukan mengimani sesudah Quran. Sesudah Quran apa? Ya itu tadi, karangan hadis ini, karangan ulama ini, kan, kitab ini. Kitab sesudah Quran kan banyak, termasuk hadis. Justru Allah nggak pernah nyuruh itu. Ya, itu juga udah bertentangan dengan apa Perkataan namanya? Allah. Ya, Bukan Bu, apa yang mereka pikirkan bahwa tulisan-tulisan atau wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu masih original. Padahal Quran itu kan ditulis sama Umayyah atau gimana Bu? Ya, jadi gini teman-teman ya, mereka sendiri kan nggak tahu, mereka tahunya oh ini awam ya. Yang nggak awam pun juga mereka nggak ngerti, mau S2 pun mereka taunya Quran ini asli bla bla. Mereka nggak pernah baca itu kan, bahwa Quran itu sudah direvisi 1924 di Kairo. Itu mereka nggak baca, dan mereka nggak pernah tahu, banyak yang nggak tahu bahwa Qurannya itu sudah dibakar sama Utsman. Itu mereka banyak yang nggak tahu di situ. Permasalahannya di situ teman-teman. Mereka kan yang penting bacaan sholat, ya, ayat kursi hafal, ayat al-fatihah, selesai. Tapi nggak pernah mau tahu itu, oh Qurannya yang benar itu sudah dibakar sama Utsman. Kan itu nggak pernah tahu mereka. Dan mereka nggak tahu bahwa Quran itu sudah direvisi 1924 di Kairo. Kalau mereka nggak malas kan itu keluar semua itu zamannya sosial media. Di tahun berapa itu Ibu? 930 apa 735? Apa itu? Di Utsman Umayyah. 24. Bukan, iya sekitar segitu. Dibakar sama. Nah, nggak jelas kenapa sampai dibakar, itu nggak jelas, nggak ada yang demo tuh. Kalau dia terjaga, kan mereka kan tahu, oh ya Quran tuh terjaga, dijaga sama Allah. Tapi kenapa dibakar kan nggak ngerti kan? Sampai dimakan kambing, terakhir dibakar sama Utsman. Dimakan kambing. Nah, alasannya apa nggak tahu, kenapa Utsman tuh bakar semuanya. Jadi Bu Aisyah, itu manuskrip asli dari Al-Quran itu sudah tidak ada lagi Bu ya? Karena Nah sudah kan dibakar lucunya sama... gini, yang di Birmingham itu kan cuma 2 lembar. Nah itu sekarang sampai sudah berapa itu? Itu kembangannya dari mana? Sementara yang asli cuma 2 lembar di Birmingham gitu. Izin menambahkan.
Jadi begini, kalau secara konteks manuskrip itu memang mereka cuma punya 22, salah satunya memang paling tua di Birmingham ya. Kemudian itu yang paling mendekat agak banyak itu di Topkapi. Topkapi itu di Turki ya. Cuman Tapi nggak bisa, yang di Topkapi itu kan ditutup, Betul. karena kan itu masih Tapi ada, Bu. diragukan. Sarjana Muslim mereka juga mengakui. Jadi sebenarnya ini kita juga minta mereka baca buku ataupun lihat videonya Munim Siri. Enggak, yang di Topkapi teman-teman kan pernah lihat. Ilmuwan Kan? Islam yang jujur, dia menyatakan Enggak. bahwa memang dia memang nggak pernah lihat Bu itu karena memang ditutup. Cuman ada tulisan dari ilmuwan Islam yang menyatakan bahwa yang di Topkapi itu memang terdapat perbedaan yang signifikan. Itu yang pertama kesimpulan mereka. Dan ini bukan zaman Utsman. Jadi benar, zaman Utsman itu udah nggak ada lagi. Setelahnya Umayyah baru ada. Jadi baik di Topkapi maupun di Birmingham itu bukan zaman Utsman. Itu zaman setelah Utsman. Iya, Nah, makanya jadi- di Topkapi pun itu kan sudah itu diragukan karena memang nggak ada itu sampai ditutup, diganti lagi kan ada bekas-bekasnya tutup-tutupan itu. Betul. Itu Tumpuk gitu. artinya gini, yang di Topkapi di Birmingham itu ada tulisan yang sudah dihapus, diganti dengan tulisan baru dengan huruf yang baru. Jadi itu secara saintifik ya, secara arkeologis. Jadi kayak akhirnya Munim Siri memilih pendekatan jujur bahwa memang seperti itu. Nah, cuman Munim Siri nembak, Alkitab pun begitu. Tapi Munim Siri lupa. Tidak pernah Alkitab mengklaim ini diturunkan dengan sempurna, ini diturunkan terjaga, nggak ada. Nah, Munim Suri bodohnya di situ. Tapi masalah yang tadi Ibu sampaikan memang diakui. Ulama-ulama Muslim yang terpandang saat ini mengakui itu. Itu nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Apalagi udah era internet. Ya, Gitu. makanya Jadi- kan makanya yang di Topkapi itu kan udah ditutup sudah berapa tahun yang lalu kan, nggak bisa dibuat umum karena itu tadi takut banyak yang kritis, akhirnya itu udah nggak bisa. Saya waktu ke sana itu udah nggak bisa masuk. Ya, Ibu boleh bertanya lagi, Bu ya. Saya pikir Ibu orang yang zaman itu sudah sebentar, ini ada yang naikin. Sebentar dulu Pak Li. Askamalik Islam Kristen. Islam, Bu. Jangan ngerekam lah. Kalau mau ngerekam kamu turun aja lah. Enggak ngerekam. Oke, Pak Aska, puasa. Ya. Oke, apakah Nabi Muhammad juga menjalankan puasa sebulan penuh seperti kalian umatnya? Iyalah. Iyalah Anda baca atau iyalah gimana ini? Anda tahu dari mana? Enggak, maksudnya itu ajaran-ajarannya itu. Ya, terus. Enggak, iyalah itu maksudnya dia menjalankan puasa juga atau tidak? Itu pertanyaan. Iya. Tahu dari mana Anda bahwa dia menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Ya, terus. Lu tahu dari mana kok? Iya terus gimana sih? Kamu tahu dari mana Pak Aska? Ya, kata sejarahnya nabi-nabi. Di mana tertulis sejarahnya bahwa dia menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Ya. Ya, Kok cuma satu, belum. Hah? Ini aja enggak cuma lihat-lihat. Lihat di mana Anda bahwa tertulis atau lihat di mana bahwa jadi teman-teman ya di bawah ya kita lihat ya kualitas umat Islam ini ya itu Ya. memang benar membaca atau dengar atau memang bohong, ini antara tiga ya. Sekarang kita buktikan ya Pak Aska sekali lagi, apakah Nabi Muhammad menjalankan ibadah kewajiban Ramadan sebulan penuh atau tidak? Iya. Iya, Anda tahu dari mana kalau iya? Iya kan, soalnya kan kalau dihitung-hitung Jangan jauh. dihitung-hitung Pak. Iya. Pertanyaannya Anda bilang iya dia menjalankan, Anda tahu dari mana? Iya, ada dari ajaran, dari kitab, dari Kitab ini, apa kitab. namanya? Ini ruang publik. Silakan tunjukkan. Iya. Di kitab apa? Soalnya kan saya kan di perantau jarak apa itu maksudnya cermati itu kalau ya di rumah baru bisa diterangkan. Kalau di sini kan enggak fokus kayak gitu-gituan. Kita aja kan cuma Belajar ngomong dulu Pak.
Terus ingat ya Pak, sekali lagi ini ruang publik. Ini bukan masjid atau tempat pengajian, nggak butuh dalil. Ya. Lanjut dulu, siapa namanya? Ya, Bunda? Ibu, boleh kita lanjut. Apa namanya? Menurut pandangan Ibu, Muhammad itu apa namanya? Nama atau gimana ya bahasanya ya? Atau diandaikan atau seorang tokoh atau lain-lain, Bu. Karena ada pemikiran mengenai di zaman Umayyah mengenai masalah Muhammad. Apakah dia hanya sekedar tokoh fiksi atau betul-betul dia nyata? Lah itu Pak ya, sebenarnya makanya yang kebingungan kan di situ ya. Contoh-contoh yang sekarang ini ya, mereka nggak pernah tahu gambarnya, mereka nggak tahu apa, tapi sandalnya tahu, rambutnya tahu. Nah tokoh sebenarnya ada atau tidak itu kan, makanya kan kita sering tanya di luar keislaman ada nggak yang mengakui ini ajaran ini atau tokoh ini? Nggak ada kan? Ya. Nah nama Muhammad sendiri kan itu kan banyak. Dalam arti gini, nama aslinya kan bukan Muhammad itu kan namanya Katem itu. Iya, iya. Nah sampai jadi Muhammad juga ceritanya bagaimana kan juga tidak pernah dijelaskan. Ya, makanya kan sering tuh apologet Kristen bilang, coba ya jelaskan kita di mana di luar keislaman yang mengaku Islam dan ada yang mengaku tentang sosok Muhammad ini, nggak ada. Ya. Kalau Yesus dan pengikutnya jelas diakui di luar kekristenan. Contoh yang mudah ya. Tokoh kekristenan atau di zaman Yesus diakuin. Contohnya apa? Di Turki tadi. Banyak situs-situs tuh yang menyatakan bahwa itu Bunda Maria sampai terakhir tempatnya. Saya ke sana. Ya. Paulus gerejanya dia di mana ada semua. Kalau kita ikut tur pasti ditunjukin itu semua. Mau yang ikut tur Islam atau siapapun atau Hindu tetap itu ditunjukkan. Nih Bunda Maria dari waktu dia diasingkan itu ya habis ditangkapnya Yesus itu ke situnya dikasih tahu nih tempatnya itu akhirnya jadi kapel itu. Jadi ada di luar kekristenan tertulis, sejarahnya tertulis, diakuin. Nah sekarang kalau Islam, di luar keislaman ada gak yang ngakuin? Apalagi sosoknya ini. Jadi menurut Ibu, dia hanya berupa tokoh aja ya, yang diagungkan. Ya kalau tertulisnya kan begitu Pak. Tentang kebenarannya kan ya itu tadi ya. Karena kan kita kalau ngomongin masalah iman kan memang susah ya Pak ya. Mereka mengimani, nggak tahu itu ada atau enggak kan mereka mengimani. Ya makanya saya pernah dan banyak berdialog dengan mereka. Saya bilang, menurut kalian saya hanya bertanya, Muhammad itu siapa? Ya, mereka hanya memberikan suatu jawaban yang bagi saya ya terlalu dangkal. Saya mau bertanya mengenai kepribadiannya dia, siapa dia. Tapi mereka nggak bisa jangkau sampai ke akar-akarnya. Iya, karena mereka nggak pernah itu tadi. Mereka cuma didoktrin bahwa Muhammad tuh utusan, selesai sampai di situ. Tanpa ulama-ulama atau ustadznya ini membacakan atau menyuruh mereka sama-sama, ayo buka itu sejarahnya Nabi Muhammad, ceritanya itu Sirah Nabawiyah apa. Mereka nggak pernah tahu. Ya. Kalau menurut cerita yang di Sirah Nabawiyah kan lucu ini ya, si Katem ini kan anak buangan dan tidak diharapkan oleh ibunya sendiri, ditolak dia. Sampai diasuh sama siapa aja itu. Cuman kalau mau dibongkar sejarah nanti mereka tersinggung. Nah itulah. Yang mengenai masalah apa namanya Gua Hira juga. Iya. Tapi pokoknya ya, kalau kita mendengarkan Buya Syakur itu ya, yang aku lucu setelah aku dengerin itu, iya ya, umatnya ini kenapa ngikutin wong yang terdekat saudara paman-pamannya aja nggak mau lo ngikut. Karena kan tahu si Katem ini bagaimana.
Saya suka ikut ceramah dia, Bu, karena Iya. apa yang dia utarakan itu, dia kan kalau boleh dikategorikan ya ahli, dan dia belajar di Libanon, di Mesir. Oh, iya, karena dia profesor ya. Jadi nggak gini loh teman-teman, poinnya gini. Yang terdekatnya Muhammad aja nggak mau loh ngikutin dia jadi Islam. Iya, Sampai pamannya pun yang tersayang ya, nggak mau itu nggak ikut. mau. Iya, Heeh. sampai mati pun, Sampai sampai dia ponakan pun nangis-nangis dia nggak mau. Karena Iya. dia tahu Muhammad tuh ponakannya gimana. Ya kan dia tahu bahwa ponakannya itu suka halu. Kena sihir kan 6 bulan itu. Ya kan? Jadi bagaimana paman-pamannya mau percaya sama ajarannya wong dia pernah halu gitu. Nah, yang aku lucu nih pengikutnya. Kenapa kok masih ikut? Pamannya itu kan banyak gitu, pamannya dia kan banyak gitu. Ya, nggak mau satu pun nggak ada yang ikut ajaran Islam. Sampai yang paman yang tersayang itu. Ya lanjut. Kayak kata Bang Edis, satu-satunya nabi yang kena sihir ya dia. Itu memang itu tertulis. Itu mengalami halusinasi 6 bulan loh. Bisa bayangin nggak 6 bulan tuh mengalami halu. Dan omongannya dijadiin kepercayaan itu kan kenapa nggak mikir nih umatnya karena nggak tahu. Jadi gini ya teman-teman ya, permasalahannya mereka nggak pernah baca hadis, jadi nggak tahu ya. Coba mereka baca baru akan berpikir, nanti keluar itu pikirannya kayak gitu, karena mereka nggak baca. Iya, saya ingat ucapannya si Buya Syakur. Dia bilang pada waktu dia bertemu dengan Gus Dur, terus dia bilang, kita ini kan paham dan mau lepas salah, mau pegang erat-erat pun salah. Nah, di situ saya menganalisa ucapan dia bahwa dia mau pegang betul-betul tapi salah, mau lepas pun salah, mungkin dia dalam keadaan dilema. Bagaimana menurut Ibu? Ya sekarang itu kan mereka itu Pak, kalau kita ngomong iman kan susah. Nah sekarang kita ngomong yang tertulis itu aja sih. Apakah dengan yang tertulis imannya masih, itu kan udah kembali ke mereka sendiri Pak. Iya. Ya. Kalau kita nggak maksakan iman, kalau iman tuh udah susah Pak. Cuman yang tertulisnya bagaimana itu kita tunjukkan supaya mereka juga, mungkin dari 100 orang mungkin ada 1-2 orang gitu kan yang berpikir ulang dengan iman mereka. Benar nggak? Ngapain ya mereka mengimani sesuatu yang buta? Kan itu. Bagaimana pendapat Anda tentang dialog ini? Sampaikan pandangan dengan bijaksana dan tetap menghormati sesama. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang dapat menyaksikan dialog dan pembahasan seputar iman dan agama.